Dor, hai guys, balik lagi bareng sama gue. Kali ini gue mau ngajak kalian napak tilas ke Museum Jenderal Besar A.H. Nasution. Karena ini bulan September, sebentar lagi kita akan memperingati peristiwa G30S PKI. Jenderal Nasution adalah salah satu dari Dewan Jenderal yang hendak diculik dan dibunuh. Tapi waktu itu yang meninggal adalah putri dari beliau, yaitu Ade Irma Nasution, dan ajudan dari beliau, Pierre Tendean. Yuk, kita langsung masuk ke dalam. Ini lokasi museumnya ada di daerah Menteng ya. Tempat ini adalah kediaman pribadi Jenderal A.H. Nasution saat peristiwa tahun 1965 terjadi. Yuk, langsung kita masuk. Di sini sebelah kiri dari bangunan ini adalah pos penjagaan tempat Pierre Tendean diculik ya. Dan di belakangnya ada mobil Dinas Jenderal Nasution. Nanti kita ke sana. Yang pertama kita temukan setelah masuk adalah patung Jenderal Nasution di depannya. Dan di sebelah kanannya ini adalah ruang tamu beliau ya. Waktu itu kalau misalnya beliau mau nerima tamu, biasanya di ruang tamu ini. Dan untuk tiket masuk dari museum ini adalah gratis alias free. Jadi kalian cukup mengisi buku tamu yang ada di sebelah kiri dari pintu masuk. Nanti kita ke sana. Kita cek dulu sebelah sini. Di sini ada foto-foto beliau dan ada miniatur dari alat-alat perang ya, alat-alat tempur. Kayak roket dan lain-lain. Dan ada guci juga di sini. Sebelum kita masuk ke kanan, kita lihat di sini dulu ya. Ini ada plakat dari Presiden SBY ya, peresmian gedung ini. Terus di sini ada kayak denah skala tempat ini. Di sebelahnya lagi kita lihat ada foto-foto Jenderal Nasution. Dan ini adalah kursi yang biasa digunakan untuk menyambut tamu. Ini adalah tuh yang tadi buku pendaftaran ya kalau misalnya masuk. Dan ini miniatur tank. Ada foto-foto beliau. Terus ada plakat kenang-kenangan dari luar negeri di sini. Jadi di sini kita bebas masuk kemana aja ya, kecuali yang pintunya dikunci. Nanti akan gua kasih lihat. Ini miniatur tank lagi dari Jenderal Malinovsky di Rusia. Terus ini miniatur meriam dari Leningrad. Ada foto-foto dari Jenderal Nasution juga waktu masih muda. Dan di belakang patung ini ada benda yang menarik. Ini adalah gading gajah ya kalau gue lihat dari kejauhan. Tapi kita cek dulu namanya. Ya betul, ini adalah gading gajah kenang-kenangan dari Brigade Garuda II. Yuk, sekarang kita langsung masuk ke dalam. Ini adalah ruang kerja Jenderal Nasution ya. Yang pertama kita lihat ada perpustakaan atau tempat-tempat buku ya. Terus ada diorama Jenderal Nasution juga di sini, yang lagi bekerja ya, lagi menulis di sini. Ini dibuat semirip mungkin ya, kayak ada mesin fax ya, mesin tik atau mesin fax itu, sama telepon. Dan ini adalah piagam penghargaan dari kampus. Ada beberapa contoh piagam ya di sini, kayak dari Universitas Islam Sumatera Utara. Jadi ini khusus buat piagam dari akademis ya, bukan dari militer. Dan ada foto-foto Jenderal Nasution juga. Dan kita langsung ke ruangan selanjutnya. Ngagetin kan, ada diorama pasukan Cakrabirawa waktu hendak menculik Jenderal Nasution. Dan di sini ada foto dengan Pak Prabowo ya, sama Pak Harto. Tapi sebelumnya kita shoot dulu ini ya, ini ruang keluarga kayaknya. Tapi di sini kita nggak boleh masuk ya, ada pembatasnya. Jadi kita ikutin aja, jangan dimasukin. Kalau misalnya yang nggak boleh kayak gini, kita cek yang dibolehin aja. Ini kan ada tanda panahnya ke arah kanan. Yuk kita langsung ke sana aja.
Tapi sebelumnya kita cek dulu foto-foto yang ada di dindingnya. Ini foto Jenderal Nasution itu sama Soeharto lagi ya. Dan kita cek dulu di sebelah kiri. Ini ada tempat koleksi senjata dari beliau ya. Ini koleksi panah-panah, terus ini koleksi senjata api. Ada laras panjang, juga ada laras pendek ya, Glock kalau nggak salah nih. Kalau salah gue minta maaf, namanya nggak gitu ngerti kan. Dan di sebelahnya ada koleksi keris. Dan ini yang tadi ya, anak panah atau bujur gitu. Ini ruangan dikunci ya, nggak boleh. Mungkin ini toilet, mungkin. Dan ini koleksi keris dari Jenderal Nasution. Keris-keris tradisional ya, kenang-kenangan dari beberapa daerah di Indonesia mungkin. Ini juga ada senjata-senjata lokal Indonesia. Dan langsung kita menuju ke sebelahnya. Di sini ada senjata yang sangat fenomenal, karena senjata ini adalah yang digunakan untuk menembak almarhumah Ade Irma Nasution, anak Jenderal Nasution yang tertembak waktu pasukan Cakrawirawa hendak menculik Jenderal Nasution. Ini adalah senjata-senjatanya. Dan ini juga masih pusaka-pusaka koleksi. Di sini ada list daftar koleksinya ya. Kalau misalnya kalian mau baca, bisa di pause dulu sebentar, terus dibaca. Habis ini kita langsung menuju kamar pribadi Jenderal Nasution. Di kamar ini masih menyimpan saksi bisu kekejaman pasukan Cakrawirawa ya. Di dinding-dinding kamar dapat kita lihat ada bekas peluru. Nanti gue kasih lihat ya. Pertama kita masuk dulu, ini dioramanya dibuat semirip mungkin ya. Ini di meja ada Al-Quran dan buku-buku lain ya. Ini juga ada buku karya Jenderal Nasution di sini dipajang. Dan di bawahnya itu ada sendal dan slop ya, sama sepatu sendal yang biasa dipakai Jenderal Nasution waktu di rumah. Ini ada list daftar benda-benda yang ada di sini. Kalian bisa baca ya, nanti sambil di pause aja kalau mau baca. Banyak banget, ada sekitar 50-an lebih. Kita lihat satu-satu ya, coba. Ini adalah kaos oblong dan sarung yang sering dipakai Jenderal Nasution di rumah. Terus ini adalah baju batik kesayangan Jenderal Nasution. Dan ini adalah ulos kenang-kenangan dari Bali G. Dan kita lihat ke atas yang tadi gue bilang, itu adalah bolongan bekas peluru yang ditembakkan waktu pasukan Cakrawirawa memasuki kamar ini ya, menggeledah kamar ini. Ini tempat tidurnya juga dibuat sama ya kayak peristiwa waktu itu, dan ada kamar mandinya juga, tapi kita nggak boleh masuk ya ke situ karena itu dihalangin gitu, ada pembatasnya. Jadi kalau bisa jangan dimasukin, bukan kalau bisa, ini harus jangan dimasukin. Kita harus hormatin juga peninggalan sejarah ini. Ini adalah tongkat komando koleksi Jenderal Nasution selama menjadi perwira militer. Dan di sini ada diorama istri beserta almarhumah anak beliau dan beliau yang lagi mencoba memanjat tembok ya. Dan ini adalah PDU 1 dan 2. Pakaian dinas upacara. Jadi kalau misalnya upacara kenegaraan, pakaian ini yang dipakai, pakaian dinas ini. Beserta dengan tongkat-tongkat komandonya. Yang di hitam nih, yang di sebelah kanan itu masih Jenderal bintang 4. Yang ini udah Jenderal besar, udah bintang 5. Lalu ada juga tanda pangkat Letjen di sini, bintang 3. Dan brevet kehormatan. Dan yang warna putih ini adalah PDU juga, Jenderal bintang 4. Kita langsung ke sebelah. Di sini juga masih terdapat koleksi pakaian dinas upacara keempat ya. Sama pedang perwira tinggi
TNI AD. Dan ada baret-baret kehormatan. Ini kayaknya baret-baret kehormatan kayak dari Kopaska ya, marinir gitu. Dan ini pakaian dinasnya. Yang ini bintang 4 dan yang di tengah ini udah bintang 5, jenderal besar. Kita habis ini langsung menuju ke sebelah kanan ya, ke ruang makan. Tapi sebelum itu gue kasih lihat lagi daftar list-list benda-benda yang ada di ruangan ini. Kalian bisa pause untuk melihat dengan jelasnya. Oke, yuk langsung kita menuju ke kanan. Kita setelah keluar langsung ke kanan. Awas, jangan kaget ya kalian, di kanan ini ada tuh pasukan Cakrawirawa tadi dioramanya. Yuk kita ke kanan. Di sini ada foto-foto Jenderal Nasution. Dan ini adalah ruang makan. Kita lihat dulu daftar koleksi di sini ada apa aja. Kayak meja makan, kursi, dan lain-lain ya. Yuk kita langsung kelilingin. Di sini dibuat sama mungkin ya dengan kejadian waktu itu tahun 65. Diorama juga dibuat sama persis. Kayak jumlah orangnya, jumlah pasukan Cakrabirawanya, dan situasinya. Di sebelah ini adalah kamar ruangan Ade Irma ya namanya. Kamar mendiang Ade Irma Nasution. Kita coba masuk. Di sini ada koleksi tongkat. Dan baju-baju dari Jenderal Nasution. Dan di tengah ini yang paling menyita perhatian adalah tongkat dan dipan yang dipakai untuk merawat Jenderal Nasution setelah kejadian G30S. Ini tongkat dan dipannya yang dipakai. Nanti juga gue kasih lihat baju dinas yang dipakai saat melepas para pahlawan revolusi dari Mabes TNI. Ini foto-foto mendiang Ade Irma. Dan ini adalah koleksi baju-baju dari mendiang Ade Irma Nasution. Juga ada sepatunya ya, sepatu dan tas. Sama tempat minum. Ini baju yang tadi gua ceritain. Baju sama tongkat yang pernah dipakai waktu melepas jenazah para pahlawan revolusi dari Mabes ABRI. Waktu itu belum Mabes TNI ya, Mabes ABRI. Lalu ada koleksi foto Ade Irma Nasution, lukisan, dan di sini ada kutipan dari koran ya waktu itu. Tolong hitunglah berapa peluru yang telah ditembakkan ke dadaku. Itu ada foto mendiang Ade Irma dengan mendiang Pierre Tendean. Ini jujur aja gue nggak tahu apa. Oke, kita keluar lagi. Gua mau ngajak ke sebelah kanan ya. Ini ada satu ruangan ya, dapur. Ruangan dapur, tapi kita nggak bisa masuk karena dikunci. Jadi ya lebih baik nggak usah masuk. Jangan sampai dipaksa ya. Di sini terdapat lukisan beliau. Lalu kalau di sebelah kanannya kita lihat ada foto Jenderal Nasution dan istri sedang berziarah di makam pahlawan nasional Dr. Sutomo di Surabaya. Ini juga ada koleksi kayak tempat duduk ya atau sofa gitu, tapi nggak boleh didudukin. Kita lihat koleksi-koleksi yang di sebelahnya. Ini ada plakat-plakat penghargaan milik Jenderal Nasution. Itu ada halaman belakang yang ada mobil dinasnya, nanti kita ke situ ya. Itu harus lewat samping jalannya. Ini plakat-plakat penghargaan juga. Banyak ya.
Wajar kan, ini jenderal besar. Tuh ada piagam-piagam penghargaan juga. Lengkap di sini. Dan ini adalah daftar koleksinya di ruangan ini. Terus ada telepon dan kalau nggak salah ini radio ya, yang kayu di bawahnya. Kurang tahu juga gue, kalau nggak salah ya. Soalnya nggak ada keterangannya. Di sini ada foto-foto juga. Ada guanya kelihatan tuh. Oke, sekarang saatnya gue ngajak kalian keluar ya, ke tempat dimana Letu Pierre Tendean diculik. Di samping yang tadi gue bilang. Yuk, cus. Setelah kita keluar, kita langsung ke sebelah kanan ya, yang ada relief-relief, apa itu, patung-patung gitu. Ini adalah pos penjagaan ya, yang waktu itu disatroni oleh pasukan Cakrabirawa. Dan di situ Pierre Tendean mengaku kalau dia adalah ajudan dari Jenderal Nasution, tapi pasukan Cakrabirawa nggak percaya dan mengangkut dia ikut ke lubang buaya. Di sini ada keterangannya juga. Dan habis ini kita akan terus maju ya. Di situ ada beberapa ruangan yang berisi diorama mini. Kalau ini kan dioramanya disesuaikan dengan ukuran aslinya. Kalau di sini ini adalah diorama mini, seperti yang ada di Museum Lubang Buaya. Kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa cek videonya ya di beranda gua. Di diorama ini menceritakan tentang Kolonel Nasution yang waktu itu menjabat sebagai Panglima Divisi 3 Priangan ketika memimpin pertempuran melawan sekutu di Bandung. Dan pasukan Indonesia membakar kota Bandung karena daripada diduduki oleh musuh lebih baik kita bakar. Makanya di situ ada Bandung Lautan Api di sejarah kita. Itu adalah cerita singkat ya tentang Bandung Lautan Api. Lalu di sini ada juga diorama tentang sidang MPRS tahun 1967. Di sidang itu mengangkat pejabat presiden sementara, yaitu pemegang mandat dari surat perintah 11 Maret yang dikeluarkan oleh Soekarno, sampai terpilihnya presiden baru melalui pemilihan umum. Yuk, kita sekarang langsung ke belakang ya, ke mobil dinas Jenderal A.H. Nasution yang tadi gue bilang. Kita melewati lorong yang lumayan kecil nih. Dan di situ gue lihat banyak rumah-rumah atau kamar-kamar, bukan rumah-rumah, kamar-kamar. Gue nggak tahu ya, kayaknya itu dulunya kamar bekas ajudan atau bekas pengurus rumah atau pengawal gitu. Soalnya banyak banget nih kalau misalnya kita lihat. Di sini ada sekitar 3 atau 4 rumah. Di sini ada juga. Nanti di sebelah sana ada juga, gue kasih lihat. Dan ini adalah ruangan yang tadi kita udah cek. Ini bekas kendaraan dinas Jenderal A.H. Nasution. Ini yang tadi gue bilang banyak kamar-kamar. Gue nggak tahu ya, itu kayaknya kalau menurut gue kamar dari ajudan dan pengurus rumah ya, sama pengawal-pengawal. Ini mobil dinasnya, nanti kita shoot dari depan, tapi sebelumnya kita cek dulu ada apa aja di sebelah sini. Tuh, banyak banget kan kamar-kamarnya. Ada puluhan kamar kayaknya di luar dari rumah utamanya. Dan di sini juga ada musola ya, kalau buat pengunjung mau sholat kayaknya bisa. Terus ada juga WC umum. Gua nggak ke situ, karena memang lagi nggak pengen kamar mandi. Oke, sekarang kita cek mobil dinasnya dari arah depan. Dan kolam ikan ini gue juga nggak tahu ya, ini udah ada dari zaman tahun 65 atau hasil pemugaran. Ini adalah tampilan mobil dinasnya dari depan, Volvo.
Di sini plat nomornya udah bintang 5 ya, Jenderal Besar. Oke guys, gitu aja ya buat video kali ini. Semoga dengan adanya video ini dapat membangkitkan rasa nasionalisme kita dan jangan pernah sekali-kali merupakan sejarah kalau kata Bung Karno. Untuk menemani perjalanan kita ke depan lagi, gue akan ngasih lihat beberapa relief dinding yang ada di sini. Ini adalah kejadian-kejadian masa dulu ya, yang berhubungan dengan Jenderal A.H. Nasution. Dan di atasnya relief dinding ini ada beberapa bacaan juga, keterangan peristiwa-peristiwa yang terdapat di relief dinding ini. Seperti misalnya contoh tulisan di relief ini yang menyatakan bahwa ini adalah konvoi pembawa jenazah pahlawan revolusi tahun 1965. Lalu keterangan di sebelahnya adalah Menteri Keamanan Nasional Jenderal A.H. Nasution dengan Perdana Menteri Jepang untuk menjalin kerjasama pada tahun 1960. Dan masih banyak relief-relief lainnya yang akan menemani kalian kalau kalian kesini dari belakang sampai pintu keluar. Oke guys, gitu aja ya. Terima kasih kalian udah nyimak. Gue minta maaf kalau ada salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Habis ini gue rencananya mau bikin juga napak tilas dari Museum Legend Ahmad Yani yang ada di kawasan Menteng juga. Nanti kalau misalnya udah gue bikin videonya, gue upload lagi. Oke guys, see you!